Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habibana ayahanda kami Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, yang kami cintai, sama-sama hadir tengah-tengah kita ayahanda kami Habib Abdul Ghadir Maulana Aidit, yang hari ini ada tengah-tengah kita. Masya Allah, di usia yang sudah tidak lagi muda, tapi kita nanti akan melihat bagaimana beliau akan menggelegarkan Lampung dengan ceramahnya yang sangat dahsyat. Ya, di tengah-tengah kita juga hadir nanti Habib Abdurrahman Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merestui langkah dan kaki kita datang ke tempat ini, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai timbangan amal kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yashrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la yashrifu khairan illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alif lam istighraq di dalam kalimat alhamdu sudah sepantasnya menjadikan kita hamdun, pujian dan pujaan semata-mata hanya milik Allah. Allahu Rabbil Alamin, Allah yang bukan hanya menciptakan alam semesta ini, tapi juga Allah yang mentarbiyah, Allah yang menjadi Rabb. Allah bukan hanya menciptakan, tapi Allah juga yang memelihara alam semesta ini. Salah satu bentuk daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan orang-orang soleh di tengah kita dalam rangka kita menjadikan mereka sebagai tuntunan, yang kita bisa melihat bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini tidak ada di tengah-tengah kita. Kita bisa mengambil iktibar daripada orang-orang soleh di tengah-tengah kita. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 10 hari ya, sudah 10 hari. Sekarang tanggal berapa Hijriahnya? Tanggal berapa? Tanggal 25. Berarti sudah 15 hari kita ditinggalkan Idul Adha. Betul? Masih ada yang punya daging di rumah? Oh, alhamdulillah. Ya, Idul Adha adalah satu momentum yang sangat penting yang Allah siapkan dan hadirkan setiap tahunnya pasti kepada kita, diperuntukkan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita mengenang kembali sejarah keteladanan baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-30 dari jalur Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita kisruh masalah nasab. Kenapa? Karena salah satu ya, golongan di dunia ini yang tidak terima dengan kenasaban Nabi Muhammad adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi tidak terima dengan risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Cuma satu saja. Kenapa Nabi datang dari Arab? Karena menurut keyakinan mereka, seluruh rangkaian turunnya Nabi datang dari Palestina. Kita akan bahas bagaimana turunnya ke bawah, supaya nggak lagi kisruh nih, ya.
Orang-orang beriman harus punya alma mater yang namanya tabayun. Ya, cek and recheck kalau dapat berita. Ya, jadi kalau dapat share dari WhatsApp, dari media sosial, jangan ditelan mentah-mentah lalu disebarkan ke grup yang lain. Ya, ini bagian pelajaran bagi kita orang-orang beriman. Kalau dapat berita, tabayun dulu. Ya, perintah Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, tabayun dulu. Ya, kenapa kok ada orang yang dahulunya mahabbah kepada habaib, cinta kepada zuriat Rasul, hari ini sangat membenci 100% dengan mereka? Ada apa ini? Apa yang menyebabkan kebencian itu teramat sangat dalam? Padahal dahulunya begitu sangat cinta, begitu sangat hormat ta'zim kepada aulia Allah, para habaib yang ada di tengah-tengah mereka. Kenapa demikian? Kita harus tabayun dulu. Kenapa sih Bang Imad itu benci sama habaib? Ya, menurut kisah yang valid yang datang dari tanah Tangerang, ya, bahwa beliau dahulu salah satu pengurus besar Front Pembela Islam di Banten. Ya, kalah pamor dengan Kiai Sabri Lubis. Satu. Lalu yang kedua, ya, ketika nasabnya diajukan ke Kesultanan Banten, ditolak oleh salah satu pengurus daripada Kesultanan Banten yang mereka adalah pengurus Rabithah Alawiyin di daerah Banten Tangerang. Benci yang kedua. Ya. Sampai segitu bencinya, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana mereka menerangkan bagaimana putusnya habaib yang katanya cuma di Indonesia putusnya, aneh. Ketika ditanya, Ustadz, itu kalau habaib putus. Tapi kalau Sayyid Alwi Al-Maliki nggak putus, dia tersambung. Walaupun kalau kita sambung nggak nyambung, kan aneh. Yang jelas-jelas diurusin nasabnya dia bilang terputus, tapi yang dia katakan jelas-jelas nggak tersambung, dia katakan tersambung. Hanya karena apa? Karena kebencian dia dengan Rabithah Alawiyin yang pernah memutuskan nasabnya di Kesultanan Banten. Ini harus jelas, harus lurus. Kenapa kok sampai segitu kisruhnya? Ya? Di Banten udah nggak laku, Bu, Bang Imad. Ya, datang ke Cirebon, datang ke Jawa Timur, ya, datengin orang-orang yang barisan sakit hati. Ya, pada akhirnya mereka merangkul mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kebenaran. Orang-orang di barisan mereka hari ini Allah tampakkan kebodohannya. Ya, bagaimana enggak, Bu? Ya, seorang kiai besar nulis kitab luar biasa. Kiai Imad itu ulama besar di Banten. Nulis kitab itu bukan 1-2, sudah berapa kitab ditulisnya. Tapi bisa-bisanya dibela oleh yang katanya wali yang bisa ngobrol dengan bahasa semut. Ya. Lucu nggak? Ya, ini harus lurus. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia-manusia yang lurus dalam pemahamannya. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang ikut-ikutan bukan karena ilmu. Ya, wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zon. Jadi kalau kita berzon-zon, bersangka-sangka, ya, yudilluka an sabilillah, yang mereka itu akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hari ini kita hadir di tengah-tengah habaib kecintaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui langkah dan kaki kita. Kecintaan kita kepada zuriat Rasul membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim, ketika diangkat menjadi nabi, diberikan pangkat yang sangat prestisius, pangkat yang sangat bergengsi, bukan cuma di hadapan manusia. Seluruh makhluk di kolong langit rindu dan iri kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Al-Khalil, manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat, kedekatannya dengan Allah tidak serta-merta Nabi Ibrahim mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita dekat dengan pejabat, fasilitas luar biasa. Kiai dekat dengan pejabat, wah luar biasa. Minta high es bukan cuma diantar, mobilnya diantar, ini buat antum. Ya. Anaknya, aduh Bi, masa si anak sendiri disembelih? Minta dispensasi sama Allah, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan tidak seperti itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diangkat menjadi nabi, itu semua rangkaian pangkatnya tidak didapatkan semudah membalikkan telapak tangannya. Itu perlu dengan belajar. Lihat matahari ini, mungkin Tuhan saya kayaknya ini. Matahari terbenam, Tuhan nggak mungkin meninggalkan hambanya. Rembulan dan bintang begitu indah ini, mungkin Sang Pencipta. Ketika rembulan dan bintang itu menghilang, Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya. Sampai pada saat titiknya keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, lalu ia kukuhkan dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kisah ini mengajarkan kepada kita, ternyata tidak cukup hari ini kita menjadi muslim karena KTP-nya Islam. Ternyata hari ini kita tidak cukup mengaku beriman, mengaku taat kepada Allah, hanya bermodalkan punya keyakinan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dari kisah ini kita diajarkan menguatkan keyakinan kita dengan sumpah dan janji setia yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan hanya dengan dua kalimat ini manusia mampu mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mengikrarkan kalimat ini, jangan heran kalau hidup mereka penuh dengan ujian. Ada yang hari ini selama hidupnya nggak pernah susah, ada nggak Bu? Ada nggak? Seneng terus? Ada Pak? Nggak pernah sakit, nggak pernah sedih, ada nggak? Itu berarti label iman sudah ada di hati kita. Kata Allah apa? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan kami biarkan begitu saja setelah mengatakan beriman sementara tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh dengan ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat orang-orang terdahulu, siapa yang benar imannya dan siapa yang berbohong dengan sumpah dan janji setianya. Datang kisruh Imaduddin, Allah melihat siapa yang benar-benar cinta dan siapa yang berbohong dengan kecintaan kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Bentuk deklarasi keimanan kita yang menyebabkan hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran kalau orang beriman itu hidupnya penuh dengan ujian. Karena ini sudah menjadi sunnatullah, orang beriman penuh dengan ujian. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diusir dari kampung halamannya, dicoret dari daftar kartu keluarganya. Jadi kalau para habaib yang katanya diputus, dicoret dari nasab zuriatul Rasul, Nabi Muhammad itu dicoret dari daftar kartu keluarganya, setelah itu diusir dari kampung halamannya, setelah itu dikejar-kejar penguasanya, setelah itu ditangkap, dipenjara, dibakar hidup-hidup. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang kuat dengan ujian seperti itu? Jadi kalau ada hari ini baru difitnah, baru dijelek-jelekin. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, dekat dengan Allah, ujiannya sangat dahsyat. Tapi ujian demi ujian itu bisa dilewati oleh Nabi Ibrahim, mengajarkan kepada kita apapun yang terjadi kepada kita pasti akan berlalu. Jadi kuncinya kalau dapat musibah satu Bu, biar hati kita jadi bahagia terus. Kenapa? Semua pasti berlalu. Apa? Semua pasti. Ya, ini dapat ujian, ntar juga lewat. Kalau dapat nikmat, semua pasti berlalu, supaya kita nggak jumawa. Ya, hari ini kita punya duit 1 miliar, ini bakalan habis. Ya, supaya kita nggak sombong. Ya, semuanya pasti lewat.
Ternyata ujiannya nggak cukup sampai di situ. Ya. Berapa menit lagi nih? Terus. Ya? Ternyata ujiannya nggak sampai di situ. Nabi Ibrahim diuji dengan orang-orang yang dia sayang dan ia cinta. Karena tidak sedikit laki-laki soleh kalau diuji dengan istri yang tidak solehah, mingser dia, Bu. Ya, laki-laki soleh, ya, punya istrinya nggak solehah, melingser nggak? Lingser. Ya, banyak bapak-bapak saudara kita yang masuk OTT, ya, operasi tangkap tangan korupsi, dia cuma gara-gara istrinya minta tas baru. Ya. Makanya kalau ngaji kayak gini nih luar biasa ini. Saya senang, Bu, ngaji kayak begini, Bu. Kenapa? Ini yang perempuan soleha semua, soleha nggak? Alhamdulillah. Ya, ini ahli Quran bukan? Ahli Quran. Bapak-bapaknya ahli Quran nggak? Ahli Quran. Subhanallah, ini luar biasa nih ahli Quran. Ya, kita tes kalau dia ahli Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang perempuan. Oh, terus ilah. Cukup. Kita tes yang bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jawab. Gimana sih nih, Pak? Udah saya bangga-banggain ah. Ya. Sinyalnya hilang. Ya. Ujian Nabi Ibrahim apa sama istrinya? Nabi Ibrahim punya istri mandul, Bu. Nggak punya anak. Padahal tiap malam berdoa, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun berdoa kepada Allah. Sang Nabi yang dicintai minta mengangkat tangannya ke atas langit setiap malamnya, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Enggak kunjung jua diberikan seorang anak. Sampai pernikahannya dengan Sayyidah Hajar, pernikahan yang kedua, Bu, punya anak bernama Ismail. Anaknya masih merah. Di pernikahannya yang masih seumur jagung, Allah perintahkan bawa anak dan istrimu ke lembah Mekah. Jangan kita bayangkan lembah Mekah tuh enak. Sekarang kita pergi ke Mekah luar biasa nikmatnya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam perjalanan Palestina ke Mekah menempuh perjalanan 2000 km jalan kaki hanya untuk memastikan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di lembah Mekah, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat lembah Mekah yang sangat tandus. Ya. Dulu saya punya istri, Bu, pindah ke Citayam. Istri saya bilang gini, "Ini masih Indonesia bukan? Kagak ada mallnya kampung." Tinggal di kampung nyari mall. Ya. Nabi Ibrahim pindah dari Palestina datang ke Mekah, lembah yang sangat tandus, lalu berdoa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zizar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tunaikan perintahmu, aku bawa anak dan istriku orok yang baru lahir ke lembah Mekah, perjalanan 2 km, lembah yang jangankan manusia mau hidup, tumbuhan pun nggak mau tumbuh di sana. Kira-kira ibu kalau disuruh pindah nih, suaminya dinas di Papua, kira-kira mau ikut nggak?
Ya. Setelah itu Nabi Ibrahim tinggal sama Siti Hajar nggak di Mekah? Habis bawa istri sama anaknya ke Mekah, Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Satu pertanyaan sang istri pada saat itu, ketika suaminya berbalik pulang ke Palestina. Apa kata Sayyidah Hajar waktu itu ketika Nabi Ibrahim pulang ke Palestina? Sayyidah Hajar berkata kepada Ibrahim, suamiku tercinta Ibrahim, ahadza min amrillah, adakah ini perintah Allah? Apakah ini benar perintah Allah? Lalu disambut dengan kalimat bala, betul istriku tercinta Hajar, ini perintah Allah. Lalu disambut dengan kalimat yang begitu merdu dan indah, lau hadza min amrillah sanasbir, kalau memang benar-benar ini perintah Allah, istrimu akan senantiasa bersabar menjalankan perintah ini. Indah nggak kira-kira? Punya istri solehah indah nggak Pak? Ya. Kisah ini mengajarkan kepada kita, kalau bapak-bapak sudah soleh, jangan soleh sendirian. Ya. Jangan sampai yang datang ke majelis taklim cuman bapak-bapak semua. Jangan sampai yang kenal Allah cuman bapak-bapaknya. Jangan sampai yang cinta kepada habaib cuman bapak-bapaknya. Jangan sampai yang kenal agama cuman bapak-bapaknya. Para istrinya tidak tahu bagaimana mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak pasangan-pasangan kita untuk sama-sama kenal dengan Allah, untuk sama-sama mendekat cinta kepada Rasulullah. Ya, jangan sampai hari ini ada laki-laki soleh lalu membiarkan istrinya dalam keadaan ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk kasih sayang kita kepada istri kita, hijabkan mereka lahir dan batin. Jadikan mereka laksana intan permata yang tertata rapih di dalam kotak-kotaknya, yang hanya pemiliknya yang mampu melihat dan menikmatinya. Jadikan mereka laksana seindah-indahnya perhiasan, karena seindah-indahnya perhiasan adalah wanita salehah. Pakai jilbab istrinya Pak, pakai jilbab anak-anak gadisnya. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Ya, jangan sampai kita jangan kalah sama orang perempuan, Pak. Ada orang perempuan ketika suaminya izin mau poligami, dia bilang apa? Saya nggak sudi berbagi kasih sayang dengan wanita lain. Tapi perhatikan bagaimana dengan sukarelanya para wanita itu berbagi aurat dengan laki-laki lain, dan kita melihat itu semua. Ya, jadi kalau ngelihat begini indah betul ya, pakai kerudung semua, pakai jilbab semua. Semoga istiqomah, amin ya robbal alamin. Ajak pasangan kita sama-sama taat, cinta kepada istri. Lalu Nabi Ibrahim mengajarkan kita cinta kepada anak-anak kita. Berjalan kaki dari Palestina datang ke Mekah hanya untuk memastikan pendidikan Ismail. Sudah sejauh mana sang istri menjadi madrasatul ummah, mendidik Ismail mengenal Allah, menggoreskan goretan-goretan keimanan ke dalam dada Ismail, sehingga Ismail cinta kepada abahnya. Ya, bukti cinta itu terlampiaskan ketika Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Ismail datang bantuin. Ayahanda tercinta Ibrahim, bolehkah ananda membantu? Ketika dipersilahkan, Nabi Ismail mulailah menumpuk satu demi satu tumpukan batu yang hari ini kita bisa lihat di Mekah dengan bangunan Hijr Ismail. Bangunan Hijr Ismail adalah bangunan yang ditumpuk oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, bukti kasih sayang anak kepada orang tuanya. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita, kalau mau anak-anak kita cinta kepada abahnya, cinta kepada orang tuanya, ajarkan mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka menjadi anak yang soleh, mereka akan mampu merasakan apa yang diemban orang tuanya hari ini. Jadi kalau ada hari ini anak-anak kita yang kurang ajar sama orang tuanya, anak laki-lakinya yang pakai mobil bapaknya, setelah kotor bapaknya yang cuci. Kalau ada hari ini anak-anak gadis kita yang tunjuk-tunjuk lalu ibunya yang nyapu, perhatikan kepada diri kita, keteladanan Nabi Ibrahim yang mana yang belum kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail beranjak dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya itu. Ya bunayya, duhai anakku tercinta semata wayang Ismail,
Inni ra'a fil manam. Aku melihat di dalam mimpiku. Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu, bagaimana pandanganmu? Dijawab oleh Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Duhai ayahku tercinta, jangan tunda-tunda lagi, segerakan perintahnya. Kira-kira kalau anak-anak kita, bapaknya dapat ilham nyembelih anaknya, kira-kira gimana Bu jawaban anak-anak kita? Bang, gini, abah mau ngomong. Tadi malam abah mimpi, abah disuruh nyembelih ente, gimana? Kira-kira jawaban anak-anak kita apa tuh? Enak aja gue disembelih, bapaknya duluan saya sembelih gitu. Ya, Ismail nggak begitu, jangan tunda-tunda lagi, segerakan perintahnya ayahku tercinta. Bahkan di dalam satu kitab berjudul Akhlaqul Banin yang dikarangan oleh Ustaz Umar Ahmad Baroja, Nabiullah Ismail alaihissalam memohon 3 permohonan kepada orang tuanya. Ayahku tercinta Ibrahim, kencangkan dulu ikatannya agar engkau tidak ragu menjalankan perintah ini. Ayahku tercinta, tajamkan dulu pisaunya agar proses penyembelihannya lebih cepat. Yang terakhir, tanggalkan pakaianku, lipat rapih-rapih, berikan kepada ibundaku Hajar. Mudah-mudahan gamis ini bisa menjadikan kenang-kenangan ketika ia rindu dengan anaknya yang soleh ini. Jangankan merasakan apa yang diemban oleh orang tuanya, nyawa anak-anak kita Bu rela dikorbankan untuk orang tuanya karena ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada ibrah lagi yang paling besar sebagai penutup daripada ceramah kita hari ini. Sayyidah Sarah, ya. Tadi kan Hajar terus tuh, ya. Sayyidah Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang usianya sudah mendekati 80 tahun. Ya, 80 tahun tuh nenek-nenek bukan? Belum. Yang usianya sudah mendekati 80 tahun, sudah divonis mandul oleh seluruh tabib di dunia. Pada akhirnya melahirkan seorang anak bernama Ishak, dan seluruh keturunannya banyak melahirkan para nabi. Dari Ishak turun ke Yakub, Yakub turun ke Yusuf sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Idul Adha sudah berlalu, tapi keteladanan yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita mudah-mudahan menjadikan, mengejawantahkan kita, menjadikan cambuk untuk kita bahwasanya anak-anak kita ini adalah titipan Allah. Pak, istri kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bapak jadi direktur utama di perusahaan, punya anak buah 100 anak buah tunduk dan patuh di bawah perintah bapak. Kalau bapak tidak bisa ngatur istri yang cuma 1, apa yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Malu kita di hadapan Allah kalau kita punya anak buah patuh kepada kita, tapi kita tidak mengarahkan istri kepada apa yang menjadi ketentuan dan apa yang menjadi maunya Allah. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Zulhijjah yang sebentar lagi mau habis, ya, saya terangkan ini karena sebentar lagi mau masuk Muharram. Mudah-mudahan menjadikan pengingat bagi kita bahwa kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam membuahkan hasil yang manis. Dan yang paling terakhir, buah manis yang hari ini kita petik dan kita rasakan, Mekah yang dituliskan di dalam Al-Quran, ghairi zizar'ain 'inda baitikal muharram, negeri yang jangankan manusia mau hidup, tumbuhan pun gak mau tumbuh di sana. Hari ini Mekah menjadi negeri yang paling makmur, negeri yang paling indah, negeri yang paling banyak menghasilkan uang, negeri yang hari ini paling banyak menghasilkan orang banyak. Manusia tunduk dan patuh bersujud ke negeri Mekah. Karena apa? Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, sabar bukan karena sakit, sabar bukan karena susah, sabar bukan karena nggak punya duit, sabar karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bahagia di tengah-tengah musibah yang datang kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Ustadz Rizki